Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Saat ku lemah hampir tak berdaya, saat ku hancur berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku tersujud dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yeremia pasal 15 ayat 10-21. Demikian firman Tuhan. Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku. Seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percideraan,
bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan membela musuh di hadapan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaan-Mu dan barang-barang perbendaharaan-Mu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosa-Mu di segenap daerah-Mu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuh-Mu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil. Karena panjang sabar-Mu, ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendah gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang zalim. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, sebagai seorang nabi, Nabi Yeremia mempunyai tugas yang berat karena tugasnya adalah menegur dosa bangsanya. Sehingga konsekuensinya dia dimusuhi bangsanya sendiri. Walaupun selain menegur, Yeremia juga kerap kali menaikkan doa-doa, permohonan pertobatan, permohonan ampun dari Tuhan supaya bangsa ini tidak dihukum. Nats hari ini memberi gambaran pergumulan Yeremia karena konsekuensi dari tugas pemberitaannya tentang hukuman bagi bangsanya membuat dia tertekan dan dalam ketakutan karena dimusuhi oleh bangsanya sendiri, bahkan bangsanya sendiri mengutuki dia. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, dia tahu kepada siapa dia berseru. Dia datang kepada tuannya, kepada Tuhan, dan menyampaikan keluh kesahnya, permohonan dan doanya. Dari pembacaan hari ini kita bisa mengambil beberapa hal penting dan rohani bagi kita. Yang pertama, sebagai seorang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, seperti dikatakan Yeremia, ia merenungkan firman-Nya, melakukan kehendak Tuhan, taat pada perintah-perintahnya. Bahkan dia sebagai seorang nabi tidak luput dari yang namanya pergumulan. Bukan berarti kalau kita ini menjadi orangnya Tuhan dalam tanda kutip. Hidup kudus, bahkan hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan, tidak lepas dari pergumulan. Pergumulan selalu ada selama kita masih ada di dunia ini. Ini harus digarisbawahi. Jadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak lepas dari namanya pergumulan. Karena masih ada di dunia ini. Segala pergumulan, penderitaan, masalah itu semua lepas saat nanti kita bersama dengan Tuhan dalam surga nanti. Oleh sebab itu,
Teguhkan hati kita, hadapi, jalani setiap pergumulan permasalahan hidup kita. Dengan iman percaya tentunya, Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan akan menolong kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi pergumulan, kita mesti harus belajar menghadapi dengan senantiasa bersyukur dan berdoa. Jangan hanya berkeluh kesah sampai seperti orang tidak percaya, bahkan cenderung menyalahkan Tuhan dengan rencananya atas kehidupan kita. Hampir-hampir Yeremia dicopot dari kenabiannya. Makanya Tuhan mengingatkan, kalau engkau berbalik, aku akan masih tetap pakai engkau sebagai nabi, sebagai penyambung lidah dari Tuhan atas umatnya. Untungnya Yeremia berbalik, menyadari kesalahannya, keluh kesahnya yang berlebihan, yang menunjukkan sepertinya menyalahkan Tuhan. Nah, mari kita belajar menghadapi segala pergumulan kita dengan bersyukur kepada Tuhan dan berdoa tentunya. Ya, dari kisah ini kita belajar satu hal yang positif. Yeremia datang kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Sebab tidak sedikit bukan kita jumpai orang-orang yang kecewa karena mengalami pergumulan setelah dia melayani dengan sungguh, setelah dia rajin beribadah, setia, tapi ternyata kok dia mengalami pergumulan lalu menjauh dari persekutuan, menjauh dari Tuhan dan tidak percaya Tuhan lagi. Tapi bersyukur kita mendapat contoh, Yeremia tidak lari dari Tuhan. Yeremia justru datang kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya, dan dia bertobat. Yang ketiga, menghadapi pergumulan kita mesti meningkatkan persekutuan kita. Yang pertama persekutuan dengan firman-Nya, yang kedua dengan teman-teman satu nilai. Kalau bisa justru yang lebih rohani untuk bisa mendukung kita dalam doa dan nasihat-nasihat. Perhatikan di ayat 16-17. Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ini benar. Yeremia bersekutu dengan firman. Tapi di ayat 17 dikatakan, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam persekutuan orang-orang yang bersendak gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Nah, ini saya tafsirkan justru sebaliknya. Yeremia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan persekutuan. Ya mungkin ya, saya menafsir pada waktu itu tidak dijumpai orang-orang yang senilai dengan dia, atau dia tidak bertemu, belum bertemu. Tetapi bukan berarti kita harus menyendiri, ya, menanggung semua pergumulan kita sendiri dan jadi stres, ya. Jadi poin yang ketiga ini, selain bersekutu dengan firman, bersekutu juga dengan komunitas yang membangun kita, teman-teman rohani yang satu nilai dan kalau bisa lebih rohani sehingga kita saling menguatkan. Banyak mereka yang mengalami stres, ya, teman-teman hamba-hamba Tuhan, karena tidak mau bersekutu bersama dengan yang lain, karena berjalan sendiri, karena sendirian. Nah, mari kita saling mendukung dalam doa. Inilah berita kebenaran firman hari ini untuk menerangi langkah-langkah kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam firman-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi ini Engkau membukakan kebenaran firman Tuhan melalui kisah pergumulan Nabi Yeremia, Nabi yang Engkau utus untuk bangsanya, untuk menyampaikan suara kenabiannya, suara Tuhan kepada bangsanya. Tetapi tidak lepas dari pergumulan. Menjadi contoh bagi setiap kami bahwa walaupun kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjalankan tugas panggilan kami, bahkan hamba Tuhan sekalipun tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Dan ketika kami menghadapi pergumulan, Engkau mengajar kepada kami Tuhan untuk
menghadapinya dengan belajar bersyukur dan tidak berkeluh kesah berlebihan sehingga membuat kami kecewa dan stres. Sebaliknya belajar mengucap syukur atas segala yang terjadi, masih ada tangan Tuhan menyertai dan cara Tuhan menolong kami. Dan Engkau mengajar kepada kami dalam pergumulan kami harus meningkatkan persekutuan kami dengan firman-Mu dan dengan teman-teman seiman yang senilai, yang membangun kami dan saling menguatkan. Biarlah kebenaran firman hari ini memperteguh iman kami semua dalam pengikutan kami akan Tuhan dalam tugas panggilan pelayanan kami. Tuhan berkati jemaat GKI Sema, usaha pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati penghidupannya, berkati anak cucu kami. Itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan, menyertai sepanjang hari ini, perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa bagi kita. Tetap semangat karena Tuhan menyertai. Akan datang waktunya setiap pergumulan kita dibukakan jalannya, berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Shalom.